warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi gitu. Selamat pagi. Pagi. Ya, ya. Salam strong. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada mahabbatil Allah wa qadar bil kalamun wa kitabun wa radallahu an sadatina al-Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil. Teman-teman sekalian, saya langsung poin-poinnya saja. Suatu saat saya merasa nyaman. Saya merasa nyaman di angka 100 sampai 200. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman kan? Nyaman kalau bisa. Lalu saya pikir ngurus pesantren aja lah. Ya kan? Ya. Sampai lagi di jam dunia nggak akan ada habisnya. Saya pikirin pesantren aja. Tapi saya berpikir kok pesantren nggak jadi-jadi gitu, asrama kok nggak berdiri-berdiri gitu. Lalu saya berpikir ini harus ditambah ini, tapi juga nggak bisa nambah-nambah. Ini yang menarik nih. Sampai saya bertemu dengan seorang pengusaha kontraktor, ditemukan oleh kawan saya namanya Insinyur Sutrisno. Saat mau ketemu nggak nih, ada pengusaha kontraktor penghasilannya 2 miliar sebulan. Oke, ketemu gitu. Ini makanya saya bilang benar kata seorang trainer mengatakan bahwa penghasilan kita tidak akan jauh dengan 5 orang terdekat kita. Nah, akhirnya kita ketemu tuh, bertiga ketemu di Semarekon dari jam 7 sampai jam 10 lah. Jam 7 sampai jam 10 kan, jam 10 bubar tuh, udah tutup Semarekon. Dan kita nggak ngomongin apa-apa, nggak ngomongin sesuatu yang urgen tentang bisnisnya dia, ngalur-ngidul dan sebagainya gitu. Tapi saya menemukan bahwa angka 2 miliar itu masuk akal gitu. Tahu ya? Angka 2 miliar itu masuk akal. Sehingga saya berpikir gimana ya bisa mencapai angka nggak usah 2 miliar lah, 1 miliar lah gitu. Nah, akhirnya saya minta sama Allah di Hijr Ismail. Jadi saya memang selalu minta sama Allah ya. Lalu saya ditemukan dengan pengusaha penghasilannya 2 miliar. Nyambung tuh, di otak nyambung. Lalu ketemu sama Firly. Antum berapa target penghasilan antum? Kalah saya. Gila tuh. Lalu kita diskusi, gimana caranya mendapatkan penghasilan 1 miliar di HNI. Sederhananya dia bilang gini, kita diskusi ya. Kita putuskan bahwa kalau kita bisa membangun sampai 25 jalur LED, maka insya Allah akan tercapai. Amin. Iya. Ya kan? 25 jalur LED masuk di akal tuh, langsung masuk di otak. Beda kan kalau seandainya kita jadi karyawan, pengen punya penghasilan 1 miliar, gimana caranya? Korupsi. Mau lembur berapa jam lembur nggak masuk gitu. Kalau di HNI tinggal faktor kalinya aja tambahin. Tek. Kalau kita LED-nya 1 tahun, maka butuh 25 tahun untuk mencetak 25 LED, ya kan? Tapi apa ya begitu? Enggak kan? Enggak. Ya, saya mencetak 1 LED itu 1 tahun, Pak. 1 tahun 1 LED. Tapi begitu sudah 6 LED saya bangun yang ke-7, 8, 9, 10, 12 itu 2 tahun. Dari 2 tahun itu sudah ada, ya insya Allah 2 tahun ini bisa tercapai itu 6 itu.
Yang sudah LED kemarin 3. Tinggal 3 lagi nih, dikit lagi. Nah, ya filarakullah. Saya memang punya cita-cita dari semenjak SMA itu ingin menciptakan 1000 lapangan kerja. Kenapa saya pengen menciptakan 1000 lapangan kerja? SMA, Pak. Makanya saya nggak mau jadi PNS waktu itu. PNS adalah pekerjaan saya yang paling terakhir kalau usaha gagal. Kenapa saya pengen punya menciptakan 1000 lapangan kerja? Saya ingin cerita sedikit flashback. Saya dulu termasuk anak yang nakal. SMP, SMA, SMP saya nakal. Sampai orang tua saya bilang, "Gus, kamu itu tahu nggak?" katanya. "Tahu nggak?" gitu. "Tahu, Bu. Kamu tuh hampir nggak lahir." Hampir nggak lahir. Maksudnya gimana, Bu? Saya nggak mau, hampir nggak lahir. Maksudnya gimana, Bu? Kamu mau tahu? Duduk. Ceritain. Dulu bapakmu nggak kerja 12 tahun. Kita kondisi miskin. Kakakmu yang nomor 8 lahir langsung diambil orang. Dipungut orang, diakui anak asuh. Tapi nggak tahu orang tua aslinya. Jadi diambil gitu. Baru dikasih tahu itu umur 25 tahun. Jadi saya sering ketemu sama dia. Saya tahu itu kakak saya. Tapi dia nggak tahu saya adiknya. Sedih kan? Sedih banget, Pak. Iya, saya nggak jangan bilang itu. Umur 25 begitu dia nikah baru dikasih tahu. Kakakmu nomor 8 ikut orang lain. Ibu hamil lagi. Ibu hamil lagi. Nah, pada saat ibu hamil, ibu minum pelancar haid untuk menggugurkan kandungan. Saya selalu pikir, saya termasuk anak yang tidak diharapkan. Sedih nggak? Sedih. Aduh. Nah, terus kalau seorang ibu yang lagi hamil minum pelancar haid, ada 2 kemungkinan, keguguran atau lahir dalam kondisi cacat. Ya? Kurang normal. Emang saya kurang normal. Orang-orang istrinya 1, saya pengennya 4 itu. Nggak normal kan? Hah? Nggak normal. Alhamdulillah saya lahir dalam kondisi normal, lalu saya tatap ibu saya. Ibu, saya dalam hati saya bilang, "Bu, saya akan pastikan ibu tidak menyesal melahirkan saya." Waktu itu SMP, Pak. Itu titik perubahan saya. Lalu saya katakan, "Ya Allah, Engkau tidak salah melahirkan saya di muka bumi ini." Dan yang ketiga, mulai saat ini saya punya musuh yang terbesar, yaitu kemiskinan. Jadi musuh saya terbesar adalah kemiskinan. Jadi SMA itu saya sudah berpikir bagaimana menciptakan 1000 lapangan kerja. Lulus SMA, saya bikin konveksi dengan 15 karyawan. Lalu pengen menciptakan lapangan kerja lagi, nambah karyawan. Susahnya luar biasa, Pak. Harus nambah modal, nambah space tempat, nambah aset, susah luar biasa. Sehingga saya berpikir terus bagaimana menciptakan lapangan kerja gitu. Sampai saya ngisi training UMKM. Saya pikir kalau saya menciptakan lapangan kerja, paling kemampuan saya 15 sampai 100 lapangan kerja sudah stop nih. Tapi kalau saya menciptakan pengusaha gitu kan, satu pengusahanya misalkan 10 karyawan, kita ciptakan 100 pengusaha, sudah selesai tuh, gitu kan? Tahun 98 collab, kena krisis moneter, habis. Lalu 98 saya ditawarkan MLM namanya Ahadnet, ingat ya? Ya. Waktu itu saya masih punya konveksi. Dengan 1 PO itu bisa keuntungan 3 juta, bisa dikerjain 1 minggu. Mentor saya nawarin Ahadnet, saya tanya bonusnya berapa? 300.000. Kan saya meremehkan gitu.
Lalu saya pikir apa menariknya? Ya udah deh saya daftar deh. Jadi konsumen aja. Tapi seiring waktu dengan kena krisis moneter gitu kan, usaha saya makin hancur. Dia saya tanya, bonus pemerintah berapa? 600. Bulan depan saya tanya lagi, berapa bonusnya? 3 juta. Wih, berapa lagi bonusnya? 6 juta. Waktu saya collab, bonus dia berapa? 18 juta. Lalu saya berpikir begini, bisnis yang bisa bertahan dalam kondisi krisis adalah bisnis yang terbaik. Keren ini bisnisnya gitu. Ya kan? Lalu saya putuskan saya mau belajar bisnis ini. Lalu saya masuk ke sana. Lalu belum sempat jalan, diarahkan ke HNI, embrionya HNI. Dan sampai sekarang saya nggak pernah ganti-ganti MLM, Pak. Saya sekali MLM satu, itu aja terus. Dan saya nggak punya kelebihan sebenarnya. Kelebihan saya cuma satu aja, karena nggak punya pilihan. Lalu begitu saya bergabung dengan HNI, saya menemukan bahwa ini yang saya cari-cari. Ya saya cari-cari, menciptakan lapangan kerja. Berapapun orang yang mau kerja dengan kita, bisa kita terima gitu. Dan yang menarik di HNI gitu kan, kita bukan mempekerjakan karyawan, tapi mempekerjakan pengusaha. Jadi ente-ente ini pengusaha-pengusaha juga, ya kan? Bedanya pengusaha sama karyawan apa? Kalau karyawan, Pak, itu harus kita pantau tuh. Kamu di mana nih? Jam berapa ini, di mana? Ngapain? Capai target nggak, kan begitu kan? Silakan. Ya, tercapai target enggak? Ya kan? Kalau pengusaha kan enggak. Pak, kerja sana, Pak. Ya kan? Kerja sana. Ayo kita bareng-bareng, kan begitu. Nah, bicara tentang pengusaha, Bapak Ibu sekalian, antum ini adalah bos. Harus bermental bos. Antum ini adalah CEO. CEO, ya. CEO sebuah perusahaan. Maka pada saat antum menjadi CEO, yang antum harus bangun apa? Struktur, kan? Struktur tim itu harus dibangun. Ya kan? Maka struktur tim itu harus dibangun gitu. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sebuah perusahaan akan berkembang kalau karyawannya fokus. Betul kan? Betul nggak? Karyawannya fokus. Nah, cara fokus yang pertama adalah pastikan dia punya bonus sesuai dengan ekspektasi dia. Makanya saya sering tanya, ente pengen LED kapan? Pengen bonus berapa gitu. Dan saya sering tanya, gaji ente di tempat sekarang berapa gitu. Saya ada mitra nih yang baru, gajinya 10 juta. Jalanin HNI 1 tahun, bonus 3 juta. Saat saya mau berhenti kerja, tar dulu. Tar dulu. Ketemu. Begitu ketemu, kenapa itu mau berhenti kerja? Pokoknya saya mau berhenti kerja. Ya kenapa gitu? Saya jalanin HNI nggak fokus aja. 1 minggu juga jarang. Paling sebulan cuma 2 hari atau 3 hari. Bonusnya 3 juta. Sat. Ya kan? Saya yakin kalau bisa full, saya bisa lebih dari 10 juta gitu kan. Tapi pada saat ente keluar kerja, terus gimana penghasilan antum sebulan? Wallahu alam. Nah, kita sebagai mentor memastikan dia, kawal dia. Kalau nggak kita kawal, dia akan frustasi nanti. Ya kan? Begitu tidak tercapai, frustasi. Saya bilang gini, oke, sekarang ente 1 bulan saya backup. Platinum. Ya kalau ente terserah lah ente bro. Daftar lagi. Iya. Ya kan? Saya bilang, oke, siap. Saya kasih syarat ya. LED tahun ini, ya kan? Terus saya tantang kalau omsetnya 24.000 per bulan, ya kan? Semangat, Pak. Artinya apa? Mitra kita itu akan all out kalau dia yakin dapurnya ngebul. Kalau dapurnya nggak ngebul, dia bisa fokus nggak? Bisa fokus nggak? Nggak bisa. Saya diskusi dengan Pak Nasruddin 4 jam di Cibubur. Dia harusnya platinum tuh, Pak Nasruddin itu. Saya kurang berapa? Tinggal dikit lagi, Zat, katanya. Tinggal dikit lagi. Omsetnya 15.000, 10.000 gitu kan.
Terus leadernya ada nggak? Ada leadernya, tapi jualan produk lain. Udah 10.000, udah 15.000, jualan produk lain. Kan sayang banget kan? Saya bilang gini, ente temuin dia. Ente dapur berapa sih sebulan gitu? Dapur berapa sebulan? Paling 4 juta lah kalau di Purwokerto ya. Paling 4 juta udah menarik kan? 4 juta. Masa ente nggak berani kasih 4 juta dia? Targetin 24.000. Iya ya. Kenapa nggak begitu? Kalau dia belum bisa dapat bonus yang layak di HNI, maka kita yang backup. Kenapa? Kita owner. Ente owner gitu. Siap nggak masalahnya begitu? Pak, tapi saya belum bisa backup dana nih. Ente backup apa? Support apa? Sehingga pastikan dia tidak lebih dari 3 bulan penghasilan dia itu sesuai dengan ekspektasi dia. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang Pak, ada yang jadi LED 3 bulan Pak. Keren nggak? Di LED, begitu dia jadi LED kan bonusnya sekitar 10 jutaan. 3 bulan Pak. Kawal itu mitra-mitra kita 3 bulan jadi LED. Kalau kita belum bisa ngasih dana finansial, kawal. Dampingin terus. Tanya dia, Pak, mau dapat berapa bonus di HNI? Saya support Pak, gitu. Saya doain dari jauh ya. Doain dari jauh lagi. Jadi mereka itu merasa disupport. Saya suka berpikir begini. Saya suka nonton film Cina, kolosal, bukan Cina drama ya. Cerita yang perang-perang gitu kan, dinasti-dinasti gitu kan. Saya paling suka tuh. Seorang raja bilang sama jenderalnya, Jen, ya. Tral, kita kuasai daerah sana ya. Siap raja, kuasai daerah sana. Kalau kamu bisa kuasai daerah sana, kamu jadi gubernur di sana. Pertanyaannya, di sana itu punya siapa? Punya raja, bukan? Bukan. Punya, nggak ada yang punya laser gitu kan? Nggak ada yang punya, ya kan? Nggak. Kita support dia. Kamu pastikan bisa ngambil sana gitu kan. Kamu mau nggak jadi gubernur di sana? Siap gitu. Mau dia pasti. Support dia. Kamu butuh pasukan berapa? Kan begitu kan. Apa yang kamu butuhkan? Kan begitu. Kerja nggak dia? Ngejar nggak? Ngejar Pak. Ngejar. Yang menjadi permasalahan kita sering ngasih peluang ke mitra, abis itu dadah. Bye-bye. Silakan kerja sendiri. Kita nggak kasih support dana gitu kan. Nah kalau kasih support dana kan kita kayak komisaris ya kan, kamu butuh berapa, segini udah kerjain ya. Ini saya nih sekarang target saya adalah leader-leader dari MLM lain Pak. Leader-leader dari MLM lain. Ente bonus berapa di sana? 15 juta Pak. Oke, sama saya 20 juta 3 bulan. Siap Pak. Coba ya kan. Nah, ini kita fight-nya di sini. Business is war. Bisnis adalah perang. Kita ambil jenderal-jenderal dari MLM lain itu, kita ambil jenderalnya. Kenapa? Mereka orientasinya uang. Orientasinya uang. Mohon maaf, saya makanya beli Mercy itu gara-gara itu. Gemes saya. Setiap kali HNI ya, oh orang micingin itu. Remehin. Siapa sih yang paling gede bonusnya? Mau beli apa gitu? Temuin leader. Kebayang nggak? Ya kan? Ya. Intinya adalah kalau kita pengen usaha kita berkembang, maka pastikan mitra-mitra kita fokus di HNI. Makanya saya kalau ada mitra yang sudah punya nyeleweng, mendua, poligami. Saya pelaku poligami tapi nggak suka kalau mitra saya poligami. Poligami MLM ya. Selingkuh. Itu saya tinggalin. Ya, saya keluarin dari grup. Udah saya tinggalin aja gitu. Tapi kalau yang fokus saya panggil. Saya suka ngetes. Jam 6 ya home sharing di rumah saya. Waduh, dari Jonggol
berangkat habis subuh, jam 6 udah sampai rumah, Pak. Serius, berarti serius. Serius, Pak. Apa yang bisa saya support itu? Kan begitu. Kalau komisaris kan gitu, apa yang bisa saya support? Nah, kalau ente, kalau belum bisa support dari segi dana, dari segi waktu, Pak. Waktu, perhatikan, support. Jangan remehkan nih, Pak. Nganterin produk ke mitra kita walaupun satu tuh jangan diremehkan, Pak. Itu sangat dihargai sama mereka. Kadang-kadang kita, cuma satu, untungnya seberapa sih? Ya kan? Ternyata dia pemain MLM. Ya kan? Karena kita anterin dan sungguh-sungguh walaupun satu, dia apresiasi sama kita. Sama, Pak, dengan Pak Rofiq Ananto itu waktu saya rekrut pertama kali. Saat saya mau nawarin, ya dulu itulah ya. Saya nawarin, ini Pak, oh ya main ke rumah gitu. Main ke rumah. Begitu di rumah saya telepon, saya udah depan rumah antum nih. Oh apa Anda ada cara gitu. Ketes. Iya kan? Terus gimana Ustaz? Antum centelin deh brosur-brosurnya gitu. Iya kan? Dulu kan brosurnya fotokopian. Centel. 2 hari 3 hari saya telepon, Ustaz udah dibaca belum? Belum. Udah baca belum? Setiap ada acara saya undang dia. Ustaz, antum saya kasih tiket gratis nih. Acara ini nih seminar besar gitu. Ya, padahal emang gratis. Jangan bilang, Pak mumpung gratis, nggak menarik. Nggak menarik. Pak mumpung gratis nih tiketnya, antum mana undang, nggak menarik. Pak, ini ada undangan, seminar gue keren banget nih Pak. Kalau antum mau datang, saya kasih tiket gratis. Oh, beda kan? Gagah kan? Walaupun gratis. Oke, Anda datang. Dia hariannya nggak datang. Apa namanya begitu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kemudian saya undang lagi, enggak datang juga. Tapi dia ngirim pesan. Oke, saya daftar di bawah antum. Saya daftar di bawah antum. Ternyata dia ditawarin oleh 3 orang, Pak. Yang pertama adiknya, potensi kan adiknya. Yang kedua temennya, yang ketiga saya. Dan beliau lihat yang paling gigi saya. Terus beliau lihat, dia kan lihat perkembangan bonus kan. Nah, saya mendapatkan bonus waktu itu 2,5 juta. Antum siap nggak presentasi? Siap. Kemana sih? Pak Agung Yulianto. Begitu berangkat, panas-panasin lagi, ditakut-takutin lagi. Pak Agung Yulianto nih, saya 2,5 juta. Coba Pak, jiper. Terus saya bilang, yaudah terserah Allah lah gitu bilang. Ya udah saya cerita aja, ngobrol gitu. Semua karyawannya didaftarin sama Pak Agung. Orang itu ngelihat keseriusan Pak, serius. Walaupun satu produk anterin Pak, anterin. Jangan lihat ya cuma berapa sih, untungnya berapa. Kenapa begitu kita nganterin, ketemu sama orangnya, kita bisa ngobrol. Kita bisa prospek lagi, yang tadinya jadi konsumen bisa menjadi pelanggan, yang tadinya pelanggan bisa punya stokis, kan begitu. Itu Pak. Dan setiap stokis harus kita kunjungi sebulan sekali minimal. Saya ulangi, setiap stokis harus kita kunjungi minimal sebulan sekali. Itu toko kita itu. Jangan dibiarin. Alhamdulillah jadi stokis, udah. Habis produknya, habis uangnya dia. Ya kan gitu kan. Datangnya sebulan sekali, walaupun nggak diundang Pak. Kadang-kadang mereka mau undang kita sungkan. Mau undang nggak punya, mau undang mau ngasih amplop, nggak punya dana, nggak dikasih amplop, nggak enak kan gitu ya. Terus begitu datang, nggak ada yang datang pesertanya kan sungkan dia, ya kan? Kita datang sebulan sekali, mau diundang nggak undang kita datang. Nanti dia nanya, Pak bulan depan datang tanggal berapa Pak? Kan begitu ntar. Tanggal-tanggal sekian ya, oke Pak, saya mau ini ajak teman-teman tetangga sekalian. Dia nggak merasa beban. Kenapa? Dia ngundang nggak ngundang kita datang. Karena kita datang di sekalian kan gitu kan. Seperti itu Pak. Terus sampai dia jadi stokis, JC, AC dan sebagainya. Sampai dia punya penghasilan yang layak di HNI.
Makanya saya tuh punya mitra itu paling enggak LED dengan kita sogok aja nggak mau, kita ancam ngelawan. Kalau kita diemin, makin kenceng kan? Acir. Jadi frame kita adalah bagaimana mitra kita punya penghasilan yang layak di HNI itu. Nah, siapa orang yang layak ini? Yang mau kita dampingin? Jangan semuanya. Nggak bakalan kekejar, Pak. Kenapa tidak semua orang yang bergabung di HNI pengen sukses, betul nggak? Diundang home sharing aja nggak datang. Pengen sukses nggak? Enggak. Kalau orang yang pengen sukses diundang home sharing datang. Kan begitu. Ya makanya saya suka ngetes. Undang acara besok, undangnya sekarang. Itu kalau yang serius, Pak, dia paksain datang. Kalau nggak bisa benar, dia izin. Tapi kalau udah diundang nggak datang, nggak ada izin, coret aja, Pak. Kenapa? Kita ingin mencetak CEO, orang yang serius. Kalau kita ingin nolong orang yang lagi tenggelam, yang mana yang kita tolong? Yang paling dekat, yang paling cepat kita tolong. Yang kalau kita ulurkan tangan, dia ngelurin tangan. Kan ada yang kita giniin, gitu. Ada ya? Ada begitu, Pak. Iya. Ada begitu. Kita mau tolongin malah nggak mau, ya sudah tinggal. Yang cepat aja. Kenapa begitu yang cepat? Dia selamat, dia bisa bantu yang lain lagi. Kita jadi berdua, 3 dan sebagainya. Kan begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya sering sampaikan cara kerja dari AB ke ED itu beda dengan cara kerja dari ED ke LED. Cara kerja ED ke LED beda dengan cara kerja dari LED ke LCD. Cara kerja LED ke LCD beda dengan cara kerja dari LCD ke platinum. Beda, Pak. Kalau ente sama, lama. Pasti lama. Makanya target saya bisa mencapai 25 LED itu 2-3 tahun ke depan. Bukan 25 tahun. Bukan 25 tahun, bukan. Kenapa? Karena polanya sudah ketemu. Ini semua ED semua. Ada yang masih besar. 90% ya. Oh. Ya, nanti yang ED khusus ketemu saya. Biar segera jadi LED. Amin. Iya, lama banget jadi. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Nggak ada. Kita cukupkan. Yang ide begini, yang ide. Oh, ya. Yang calon. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah cukup ya. Modis. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ingin sukses di HNI itu pastikan punya cita-cita yang besar. Jangan nanggung-nanggung cita-citanya. Kalau pengen punya penghasilan di HNI hanya 10 juta, saya sarankan jualan bakso itu bisa 10 juta. Jualan cireng mungkin 5 juta ya. Sayang, Pak. Sayang jualan HNI, bisnis di HNI cuma targetnya 5 juta, 10 juta tuh sayang banget. Ibaratkan Anda punya mesin traktor, tapi cuma nggarap 1000 meter. Mubazir nggak? Mubazir. Mendingan pakai cangkul aja. Ya kan? Pakai cangkul gitu. Tapi memang agak rumit untuk pakai traktor itu nggak secepat kita pakai cangkul. Orang yang nggak bisa nyangkul, ada cangkul, pegang langsung bisa kan? Langsung bisa nggak? 1000 meter bisa dikerjain kan? Paling new 2 hari 3 hari selesai. Tapi kalau sudah mahir sehari selesai kan? 1000 meter, betul nggak? Digarap gitu. Tapi kalau pakai traktor bisa nggak? Nggak bisa. Sehari 2 hari Anda harus latihan kan? Gimana cara nyalainnya, gimana gerakinya, kan begitu. Pasti kagok. Tapi begitu seminggu kemudian Anda jalankan traktor itu, cepet, Pak. Kerjanya lebih cepet. Targetkan 1000 hektar, jangan 1000 meter. Ini yang menjadi masalah, Pak. Jalankan HNI, targetnya cuma 1000 meter. Akhirnya banyak yang nganggur.
Saya pernah ada yang komentar begini, orang yang sukses di HNI itu cuma 1%. Setuju apa enggak? Hah? Setuju ya? Setuju saya. Orang yang sukses di HNI itu cuma 1%. Sama, orang yang pengen jadi dokter itu tidak semuanya jadi dokter kan? Ya, dari 10.000 orang yang daftar di UI, Fakultas Kedokteran, yang diterima cuma 100 orang, Pak. Maaf, dari 1.000 orang hanya 100 orang. Dari 10.000 hanya 100 orang, cuma 1%. Bedanya kalau di profesi lain, itu langsung diseleksi di awal, jeret. Ya kan? Kalau di HNI, semuanya diterima. Diseleksinya di jalan, tek gitu ya. Dan yang menarik, dari 1% itu, karena tidak semua orang yang pengen gabung di HNI itu pengen sukses. Ada orang yang pengen jadi konsumen doang. Betul? Gabung karena nggak enak. Ya kan? Ada yang nyoba-nyoba doang, tidak serius. Ya. Sementara orang yang serius hadir di home sharing, hadir di pertemuan-pertemuan, dia belajar, dia mengosongkan gelas gitu kan, dan dia siap samina watona sama mentor gitu. Udah percaya aja sama mentor, suruh apa aja siap gitu kan. Maka dia akan mendapatkan persentase 10% sukses. Selanjutnya adalah endurance. Apa? Daya tahan. Selanjutnya daya tahan dia. Banyak orang-orang yang suksesnya lama, tapi lama-lama sukses juga. Pak Namin Awaludin ya. Pak Namin Awaludin itu dia tukang nasi goreng, Pak. Tukang nasi goreng. Terus ikutin aja apa kata mentor, sukses dia. Mas Puput itu jualan teh. Terus aja. Waktu kita ngundang Abi Darwis, wah ada di Pelonco, Pak. Di Pelonco. Di Pelonco maksudnya apa? Anda bisa apa? Ditanyain apa-apa nggak ngerti gitu. Yang ngisi itu trainer Gen Pro. Trainer Gen Pro gitu. Dan banyak peserta-peserta Gen Pro tuh keren-keren, ilmunya tuh keren-keren. Tapi omsetnya hah? Ini Pak Puput, tahu nggak bonusnya berapa? Hah? Bonusnya tuh per bulan. Iya. Keren ya? Lulusan SMA. Yang keren apa? Yang keren apa? Sistem HNI, Pak. Sistem HNI. Dibuat sebegitu sederhana untuk menjalankannya. Sampai orang yang, maaf ya, pendidikan rendah pun bisa. Apa? PCA. PCA itu udah ramuan strategi yang A, B, C, D semuanya itu, Pak. Semuanya itu diramu menjadi satu kalimat PCA. Sudah itu. Maka jangan remehkan dengan PCA itu. Jangan remehkan. Sampai platinum pun masih PCA saya. Cuma PCA-nya tidak asal-asalan. Kalau masih pemula kan nembak kan ada kena gitu kan. Kalau kita jadi diincar dulu, kena pasti, Pak. Karena udah biasa. Udah biasa seperti itu. Itu keren. Dan yang langsung dikena itu langsung jenderalnya gitu. Ya. Jenderal, siap nggak? Siap. Oke? Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.